Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zoraya Kartika Ekanusa dengan NPM 2311021047. Perkenalkan, nama saya Yunam Barta dengan NPM 2311021082. Baik, di sini kami akan mengerjakan soal nomor 1 terlebih dahulu. Di sini saya akan menjelaskan dari nomor 1 ada tabel 6.4 dan di sini ada beberapa variabel-variabel dan di sini ada variabel Y, CM itu variabel terikat, angka kematian balita dan beserta variabel X1, X2 dan X3. Nah, jadi di sini saya akan mengestimasinya ke dalam model linier. Dengan cara mengcopy data ini, kemudian CTLC, lalu kita beralih ke eView, lalu create a new, kita pilih unstructured, lalu objeknya tadi di Excel berjumlah 64. Kita klik aja 64. Lalu klik OK. Di sini kita pilih quick, kemudian empty group. Lalu kita pastekan di paling pojok kursor. Karena di sini masih banyak terdapat bilangan nolnya, mari kita akan membulatkannya dengan klik kanan, display format, numeriknya kita pilih signifikan digit, lalu OK. Nah, di sini sudah terdapat data yang kita salin, lalu kita beri nama aja, name, grup 1, lalu klik OK. Nah, di sini saya akan mengestimasinya langsung ke dalam bentuk linier, kita klik prop, make equation, lalu di sini CM spasi C spasi FLR spasi PGNP dan spasi TVR. Lalu metodenya least square, klik OK. Nah, di sini sudah terdapat data linier yang sudah diestimasi oleh eViews. Kita akan menginterpretasikannya. Dari penjelasan variabel ini, yang pertama itu ada variabel CN sebagai dependent variable. Kemudian LR, PGNP, dan TFR sebagai variabel bebasnya. Intercept koefisiennya kita mendapatkan angka 68,3067. Yaitu ketika semua variabel independen bernilai 0, maka nilai CM diperkirakan sekitar 168,3067. Namun ini jarang bermakna secara praktis. Kemudian koefisien FLR-nya di sini terdapat angka 1,768029. Yaitu jika tingkat molekul huruf perempuan naik 1 poin, maka CM akan turun menjadi 1,77 poin. Ini berefek negatif dan signifikan dengan p-value 0,0000. Semakin tinggi pendidikan perempuan, maka semakin rendah CM. Kemudian koefisien PGNP itu terdapat angka 0,005511. Yang dimana angka tersebut jika pendapatan nasional bruto per kapita naik satuan, maka CM turun sebesar 0,000511. Efeknya kecil tapi signifikan dengan p-value 0,0047. Kemudian koefisien TFR berada di angka 12,86864. Itu jika tingkat fertilitas naik 1 anak per perempuan, maka CM naik sekitar 2,86864 dengan signifikan
P-value-nya berada di angka 0,0032. Kemudian, statistik modelnya di sini sudah terdapat R-square di angka 0,747372, di mana angka tersebut berarti sekitar 74,7%. Variasi CM bisa dijelaskan oleh FLR, PGNP, dan TFR. Kemudian adjusted R-square-nya berada di angka 0,734740, yaitu situasi penyesuaian mulai tetap tinggi. Kemudian ini ada statistik dengan di angka 59,167. Value-nya yaitu berada di angka 0,0000. Model tersebut sangat signifikan secara keseluruhan. Kemudian Darwin-Watson statistiknya berada di angka 2,170318, yaitu tidak ada masalah serius dalam autokorelasi. Jadi kesimpulannya dalam model ini menunjukkan bahwa pendidikan perempuan atau FLR dan pendapatan per kapita atau PGNP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap CM atau angka kematian anak. Kemudian tingkat fertilitas atau TFR itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap CM. Model linear ini secara keseluruhan cukup kuat dan signifikan dalam menjelaskan variabel CM atau tingkat kematian. Kemudian hasil estimasi model linear ini kita simpan dengan kita beri nama EQ_linear. Bagaimana jika salah satu variabel itu dihilangkan? Di sini saya akan menghilangkan variabel TFR atau total fertility rate, yaitu tingkat fertilitas total. Di sini saya hanya akan memblok atau mengcopy tiga angka dari ketiga variabel saja, yaitu variabel CM, FLR, dan PGNP. Seperti sebelumnya tadi, kita lakukan hal yang sama. Memblok variabel CM, PGNP, dan FLR terisi. Jadi kita buat ini log file dengan struktur type-nya struktur dengan observasi berjumlah 64. Lalu klik OK. Kemudian kita pilih quiz, lalu empty group. Kemudian di sini sudah terdapat tabel kosong, lalu kita scroll ke atas. Kemudian kita tempel data yang sudah kita salin tadi. Nah, di sini sudah terdapat ketiga variabel yang sudah saya salin tadi. Kemudian untuk mempersingkat angkanya, kita blok ketiga variabel, lalu kita klik kanan, kemudian kita pilih display format. Dengan menarik displaynya, kita pilih signifikan digit, lalu klik OK. Kemudian di sini angkanya sudah seperti di tabel Excel tadi. Kemudian kita estimasi ke dalam model linear. Kita pilih drop, lalu make equation. Kemudian kita pindahkan C-nya ke samping variabel CM, karena variabel CM merupakan variabel dependent. Lalu klik OK. Nah, di sini sudah terdapat hasil estimasi model linear dengan data yang sama tanpa kita gunakan variabel TFR. Dari hasil estimasi model linear ini tanpa kita gunakan variabel TFR, maka kita mendapatkan hasil intercept koefisien nya berada di angka 23,6416, di mana ketika FLR dan PGNP bernilai 0, maka CM atau angka kematian balita itu berada di angka 263,6416. Meskipun secara praktis sulit terjadi,
Ini hanya titik awal 6 cm. Kemudian koefisien SL-nya SLR-nya berada di angka min 2,231586. Angka tersebut menunjukkan jika tingkat nilai huruf perempuan naik 1 kali, maka kematian balita atau CM itu turun sebesar 2,231586. Efek ini sangat signifikan dengan p-value yaitu sebesar 0,0000 dan tetap kuat meski variabel TFR-nya atau total fertility rate-nya dihilangkan. Artinya, pendidikan perempuan sangat berpengaruh dalam menurunkan angka kematian balita atau CM. Kemudian koefisien PGMP-nya itu berada di angka 0,005047. Yang dimana jika angka PGMP tersebut naik satuan, maka angka kematian balita atau CM itu akan turun sebesar 0,005647. Masih signifikan dengan p-value yaitu sebesar 0,0065 kalau efeknya kecil. Kemudian responnya itu berada di angka 0,70765, yang dimana kita itu berarti sekitar 70,8% variasi angka kematian balita atau CM tadi masih bisa dijelaskan oleh SLR dan PGMP meskipun tidak ada variabel TFR. Kemudian adjust R-square-nya berada di angka 0,698081, yaitu ada sedikit penurunan dari model sebelumnya yang memasukkan TFR yaitu sekitar 0,7347, tapi model ini masih kuat meskipun tanpa memasukkan variabel TFR. Kemudian F-statistiknya berada di angka 73,83254 dengan p-value 0,000, yang berarti model ini signifikan secara keseluruhan. Kemudian Durbin-Watson statistiknya berada di angka 2,186159, di mana angka tersebut berarti tidak ada indikasi autokorelasi. Nah, kesimpulan dari hasil estimasi model ini ya, dengan hanya menggunakan 3 variabel saja, itu berarti walaupun variabel TFR diturunkan, SLR dan PGMP tetap berpengaruh signifikan terhadap angka kematian balita atau CM. Kemudian efek SLR tetap kuat dan negatif, yang menandakan pentingnya pendidikan perempuan dalam menurunkan angka CM atau angka kematian balita. Kemudian kualitas model sedikit menurun jika dibandingkan dengan model yang mencakup TFR, tapi masih sangat baik secara statistik. Kemudian dari hasil estimasi model ini kita beri nama linear. Lalu klik OK. Kemudian kita simpan filenya dengan cara klik save. Lalu kita beri nama. Tabel 6.4. Jadi di sini saya akan menjelaskan dari soal nomor 2. Nah, di sini terdapat tabel 7.3, yaitu ada tambahan nilai, jam kerja, dan input kapital dalam sektor industri Amerika Serikat tahun 2005. Dan di sini ada beberapa wilayah di Amerika Serikat dan terdapat beberapa variabel Y beserta variabel L dan K. Nah, di sini saya akan menginterpretasikan ke dalam model linear dan model line-log atau doubleland. Nah, di sini pertama-tama kita akan menginterpretasikan ini ke dalam if use. Di sini saya akan mengkopikannya
terlebih dahulu dari variabel Y ke variabel K. Lalu kita Ctrl C, lalu kita beralih ke aplikasi Evious. Pertama-tama kita pilih Create a New. Lalu di sini work file-nya kita pilih unstructured. Kemudian di sini ada data kita ada 51 kota, yaitu 51 observasi. Lalu di sini pilih aja quick, lalu empty group, dan di sini tempat kita untuk mempastekan kopian kita tadi, CTRL-V. Nah, di sini sudah terdapat beberapa data dari variabel-variabel. Lalu kita untuk mengurangi kelebihan 0 bilangannya, kita pilih kanan, lalu display format, kemudian pilih signifikan digit numeric display-nya, lalu klik OK aja. Lalu kita ingin langsung mengestimasikannya saja, lalu klik proc, make equation. Kemudian di sini langsung kita ketik aja Y spasi C spasi L spasi K, metodenya least square, klik OK. Nah, kemudian di sini sudah terdapat data dari model linier. Kemudian kita beri nama saja X spasi linear. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah terdapat, dan saya akan menginterpretasikan hasil dari model linear ini. Interpretasi koefisiennya itu berbentuk umum, C sama dengan C ditambah beta 1L plus beta 2K. Nah, di sini dapat kita lihat dari koefisien untuk jam kerja di sini sebesar 47,98736, yang artinya jam kerja akan meningkat satu satuan, maka nilai tambah Y akan meningkat sekitar 47,99 dengan asumsi input kapital tetap. Koefisien untuk input kapital K itu 9,95189, yang artinya jika kapital meningkat satuan, nilai tambah akan naik sekitar 9,95 satuan dengan jam kerja tetap. Nah, lalu ini C intercept-nya sebesar 233.621,6. Ini tidak signifikan secara statistik karena p-value-nya 0,8526. Jadi kontribusinya terhadap model ini bisa diabaikan. Lalu secara statistik ini dapat dilihat modelnya ini kuat karena R-square-nya ini 0,981065, itu berarti sekitar 98,1 variasi dalam nilai tambah bisa dijelaskan oleh variabel jam kerja dan kapital. Kemudian ada N probabilitasnya. Nah, di N probabilitasnya ini 0,000000, yang artinya model secara keseluruhan sangat signifikan. Kemudian koefisien K dan L ini sangat signifikan karena nilai P-nya itu 0,000, jadi keduanya benar-benar punya pengaruh terhadap nilai tambah sektor industri. Kesimpulannya dari model linear ini menunjukkan bahwa peningkatan jam kerja dan kapital secara nyata meningkatkan nilai tambah di sektor industri Amerika Serikat tahun 2005, dan modelnya sangat baik dari sisi statistik. Selanjutnya saya akan mengestimasi ke dalam bentuk model doubleland atau Linear log. Nah, di sini kita akan mengcopy paste terlebih dahulu, kopikan data linear ini dengan cara objek, lalu copy objek. Nah, di sini sudah di copy, kita tinggal menggantinya saja. Klik estimate untuk mengestimasi ke dalam model doubleland. Log dalam kurung Y
spasi C spasi log dalam kurung L spasi log dalam kurung K. Lalu kita method square-nya, lalu klik OK. Di sini hasil estimate-nya sudah tertera. Lalu kita beri name aja X. Lalu kita klik OK. Kemudian di sini setelah jadi, saya akan langsung mengestimasinya dari model ini. Di sini dapat kita lihat dari model double line ini. Nah, di sini dapat kita lihat dari model double line log Y sama dengan 3,88760 tambah 0,4683 log L plus 0,5213 log K. Koefisien log K itu ada 0,52129. Di sini artinya jika kapital K naik 1%, maka nilai tambah Y naik rata-rata 0,52% dengan jam kerja tetap. Lalu di sini intercept-nya itu ada 3,88760, yang berarti ini nilai log Y saat log L dan log K sama dengan 0 bisa dianggap konstanta model. Lalu return scale-nya, jumlah koefisien elastis itu ada 0,4683 ditambah 0,5213 sama dengan 0,9896. Nah, artinya model ini menunjukkan return scale hampir konstan. Jika jam kerja dan kapital dinaikkan 1% secara bersamaan, nilai tambah naik sekitar 0,99%. Cocok dengan asumsi constant return to scale dalam teori ekonomi produksi. Nah, statistik modelnya ini ini dapat kita lihat R square 0,964175. Ini menjelaskan 96,4% variasi log nilai tambah. Lalu p-value-nya koefisien 0,000, semua variabel sangat signifikan. Nah, F statistik signifikan, P sama dengan 0,0000. Model secara keseluruhan bagus. Lalu Darwin-Watson-nya di sini 1,946387. Tidak ada masalah autoklasi yang serius. Nah, model ini dari kesimpulannya itu menjelaskan hubungan antara nilai tambah jam kerja dan kapital dalam industri Amerika Serikat tahun 2005. Karena menggunakan log-log, maka koefisien bisa langsung diinterpretasikan secara elastisitas, dan totalnya elastisitas menunjukkan return to scale yang hampir konstan. Nah, demikian hasil dari interpretasi yang sudah saya jelaskan. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas nomor 3, yaitu saya akan mengestimasi data dari chapter 6 buku Gujarati, yaitu terdapat tabel 6.5. Sebelum mengestimasinya ke dalam issues, terlebih dahulu kita blok variabel inflation rate dan unrate, yang dimana inflation rate merupakan variabel dependent atau variabel Y, dan unrate merupakan variabel independen atau variabel X. Pertama-tama kita blok terlebih dahulu seluruh variabel Y dan X. Lalu kita copy, kemudian kita pindah ke issues. Untuk work file-nya kita buat baru, create a new issues work file. Lalu untuk struktur type-nya kita pilih date atau regular frequency. Start date-nya dari tahun 1960 sampai tahun 2006. Sesuai tahun yang ada di tabel 6.5. Lalu kita tekan OK.
Kemudian untuk menyalinnya kita buat grup baru dengan cara kita tekan quick lalu tekan empty group. Kemudian jika sudah terdapat tabel kosong seperti ini, kita scroll ke atas lalu kita copy yang sudah kita salin dari Excel. Kemudian kita beri nama grup 1. Kemudian kita simpan agar tidak hilang. Lalu kita beri nama estimasi tabel 3. Estimasi tabel 6.5. Kita simpan. Lalu kita akan mengestimasi ke dalam model linear terlebih dahulu dengan cara kan grup inflation rate dan unrate. Kemudian klik kanan lalu open. Lalu pilih as equation. Kemudian di sini sudah terdapat equation specification-nya. Kita ubah menjadi C-nya kita letakkan di tengah. Lalu klik OK. Nah, di sini sudah terdapat hasil estimasi model linear. Dari hasil estimasi tersebut, kita dapatkan bahwa dependent variabelnya yaitu inflation rate, lalu independent variabelnya yaitu unrate. Koefisien unrate berada di angka 585,6767. Yang artinya setiap kenaikan 1 unit dalam tingkat pengangguran atau unrate, inflasi atau inflation rate diperkirakan akan naik sebesar 5,68% jika variabel lain tetap. Kemudian nilai probabilitas atau p-value unrate itu berada di angka 0,0475 yang artinya signifikan secara statistik pada tingkat signifikasi 5% karena kurang dari 0,05 sehingga unrate berpengaruh signifikan terhadap inflation rate. Kemudian di sini terdapat R sebesar 0,084479 yang artinya hanya 8,45% variasi inflation rate dapat dijelaskan oleh unrate. Ini cukup rendah, artinya model kurang baik dalam menjelaskan variasi inflasi. Kemudian model equation linear ini kita beri nama EQ underscore linear. Lalu klik OK. Kemudian kita akan mengestimasi ke dalam model Linlog. Untuk mengestimasi ke dalam model Linlog, equation linear tadi kita estimasi linear tadi kita klik objek, lalu copy objek. Kemudian di sini kita ubah estimasinya menjadi bentuk loglin. Dengan cara inflation rate-nya kita beri log, lalu kita tutup kurung, kemudian C di tengah dan unrate, lalu klik OK. Lalu di sini sudah terdapat estimasi model loglin. Bisa kita lihat di sini hasil estimasi tersebut menunjukkan dependent variable yaitu log inflation rate dan independent variabelnya itu ada unrate. Di mana koefisien unrate itu berada di angka 0,118648. Yaitu jika kenaikan 1 unit unrate meningkatkan log atau meningkatkan log inflation rate sebesar 0,118648. Dalam konteks log ini menunjukkan efek persentase. Kemudian
p-value 100-nya berada di angka 0,0673, yang artinya tidak signifikan pada 5%, tetapi signifikan pada tingkat 10%. Kemudian R-square-nya yaitu 0,072453, yang artinya sekitar 7,25% variasi log inflation rate dijelaskan oleh Andre. Kemudian hasil estimasi tersebut kita simpan, kita beri nama EQ underscore log underscore lin, lalu klik OK. Kemudian kita akan mengestimasi lagi ke dalam model lin log dengan cara sama seperti yang tadi, kita klik objek, lalu kita copy objek, kemudian kita klik estimate untuk mengestimasi ke dalam model lin log dengan cara kita beri log pada variabel 100. Seperti ini, lalu kita klik OK. Di sini sudah terdapat hasil estimasi model lin log dengan dependent variable inflation rate dan independent variabelnya log unrate, di mana koefisien log unrate-nya sebesar 388,697, yaitu jika setiap kenaikan 1% dalam unrate karena logaritma, inflasi akan meningkat sebesar 33,89%. Kemudian p-value log unrate-nya sebesar 0,0545, yaitu tidak signifikan pada 5%, tetapi mendekati signifikan dan bisa dianggap signifikan pada tingkat 10%. Kemudian R-square-nya itu berada di angka 0,07969, yaitu jika variasi inflation rate dijelaskan oleh log dari 100 masih rendah. Hasil estimasi tersebut kita simpan dan kita beri nama EQ underscore lin underscore log, lalu klik OK. Kesimpulannya, dari ketiga model tersebut menunjukkan hubungan positif antara tingkat pengangguran dan inflasi, meskipun signifikasinya lemah. Model pertama, yaitu model linear, adalah satu-satunya yang signifikan pada tingkat 5%. R-square dari semua model itu rendah, menunjukkan bahwa model-model ini belum cukup baik untuk menjelaskan variasi inflasi dan memungkinkan perlu variabel tambahan atau transformasi lain. Kemudian terdapat kemungkinan adanya masalah autokorelasi karena nilai Durbin-Watson-nya sangat rendah. Sekian dari hasil yang kami presentasikan terkait estimasi dari tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.